Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasiaan dengan NIM 12S22003. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas T07 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Eh, Sebelumnya, nilai yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Hmm, Pada pengerjaan sebelumnya, saya sudah mendapatkan nilai 60. Eh, di soal, kita diminta untuk eh, melanjutkan tugas minggu lalu, yang mana dalam operasional kegiatan akademik, satu tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, ad, odd, dan event, dan sebuah semester antara short. eh, Dalam satu semester dapat dilaksanakan lebih dari satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Contohnya mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AZP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Terus di sini dikatakan bila setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik, di akhir semester mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat atau dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila hal ini di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan itu atau course history mulai dari semester dan tahun akademik di mata kuliah course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa untuk enrollment yang mengikuti beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Jadi di sini dibilang eh, lecturer yang udah kita buat pada minggu lalu itu nggak usah diubah, terus mahasiswa nggak usah diubah, terus di sini ada student detail juga nggak usah diubah, terus di sini course-nya ada perubahan sedikit, yakni dengan tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, dan dosen pengampunya. Lalu ada juga course opening tambahan baru, di mana sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Lalu ada enrollment, fitur ini udah dikembangkan sebelumnya, namun perlu dilakukan perubahan, yang mana eh, dulu sebelumnya relasi dilakukan dalam mata kuliah course, kini dengan periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Lalu grading nggak usah diubah, remedial nggak usah diubah, terus ada satu fitur tambahan yaitu course history. Di sini input yang diminta adalah sebagai berikut, yang dimasukkan nanti adalah sebagai berikut, dan output harapannya adalah sebagai berikut. Di sini dapat ditinjau, ini dia course sama course openingnya nanti digabung, terus dilanjut sama enrollment yang mana tahun di sini harus sama dengan tahun yang ada di sini, lalu semester yang di sini harus sama dengan semester yang ada di sini, dan kodenya harus sama, kode course-nya. eh Pemrograman yang sudah saya kerjakan adalah sebagai berikut, di mana saya menggunakan kelas-kelas pada minggu lalu, yaitu ada interface aktor, yang mana dia terdiri dari get ID dan get name, ada course Java, ada kelas course, di mana dia terdiri dari code, name, credits, dan grade, lalu ada parameternya, lalu ada aksesor dan mutatornya. Di sini, di sini kan ada perubahan tadi. Mungkin di yang sebelumnya itu eh, ada eh, lecturernya, tapi di sini kita hapus karena
Di readme-nya di sini yang nanti yang dimasukkan kalau misalnya dia di course add, dia masukannya cuman kode, nama dari si course-nya, terus kreditnya baru eh, grade-nya. Jadi yang dibutuhkan itu cuma 4 parameter. Nih. Terus untuk course opening-nya ada juga 4 parameter, ada course ID, year, semester, dan lecturer inisial sesuai sama si ini tadi, si soal yang ini. Oh, course open. Ada course ID, year, semester, sama eh, lecturer inisial. Kemudian ada detail yang kita gunakan dari minggu lalu, terus ada enrollment yang kita pindahkan dari yang minggu lalu. Nih, terus ini lecturer sama student yang merupakan implementasi dari si aktor tadi kan. Ini kita pada minggu lalu kita menggunakan interface. Jadi interface-nya si aktor, terus implementasi si aktor ini nanti diimplementasikan ke si lecturer dan si student. Pengimplementasinya adalah sebagai berikut. Di interface-nya kan ada get ID sama get name. Saat diimplementasikan di lecturer Java, di sini ada ID dan name juga. ID-nya di sini juga. eh di sini kita override. Ini override itulah yang artinya kita mengimplementasikan dari si aktor tadi. Ini juga. Lalu kode pemrograman di drivernya. Yang pertama kita import dulu kelas-kelas yang udah kita buat di sini. Lalu kita import juga Java util release, list, sama scanner. Lalu di sini kita masukkan mereka ke array list si kelas-kelasnya tadi. Kita buat dia di array list yang nanti dia membantu kita untuk memasukkan inputan ke si array-arraynya ini. Yang menghubungkan si drivernya ini sama si kelas-kelas ini tadi. eh Lalu kita buat di sini scan. Masih sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya inputan berupa triple dash maka dia break. Nah terus setiap atribut itu diseparasi sama tanda pagar. Lalu di sini ada kondisi student add yang katanya nggak perlu kita ubah. Student details juga nggak perlu kita ubah, masih sama seperti yang minggu lalu. Di sini yang diubah itu ada course opening. Jadi di sini kalau misalnya token nolnya itu atau perintahnya itu adalah course opening, maka kita buat si course-nya ini token saat kan dia tadi di course dia ada 4 parameter, kode, name, credits, dan grade. Jadi di sini juga kita isi dia pakai 4 parameter, token satu, token 2, token 3, token 4. Jadi nanti token satu mengisi ke si kode, terus token 2 mengisi ke si name, token 3 ke si credit, terus token 4 ke si grade. Lalu eh, ada juga lecturernya. Nanti kalau lecturernya itu nanti dipisah-pisah sama kayak yang minggu lalu dipisah-pisahkan sama tanda koma. Terus nanti tanda komanya itu eh, dipisah. Pokoknya nanti dia dipisah-pisahkan. Nanti di print. Nanti setiap udah tanda koma berarti dia eh, si inisial baru diikuti sama emailnya. Terus tanda koma eh, inisial sama si emailnya. Lalu di sini ada course add. Di sini tadi ada perubahannya. Yang mana course add-nya ini nanti cuma 4 parameter. Dan di sini. Terus di sini kita buat biar dia nggak duplikasi. Jadi kalau misalnya dibandingkan di sini existing course sama si course. Jadi kalau misalnya yang udah pernah dikeluarkan itu kode, misalnya get kode dari yang udah pernah dikeluarkan sama dengan si tokens yang pertama, berarti dia nggak usah ngapa-ngapain dia langsung break. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah dikeluarin, berarti ditambahkan ini di course itu nanti yang ini si code ke si token satu, sini ke token dua, token tiga ke si credit, token 4 ke si grid. Eh,
Yang sebelumnya ini course opening ini maksudnya. Nanti di course opening ini si token satu nanti di set ke si course ID, token 2 ke si year, token 3 ke si semester, terus token 4 ke si lecturer inisial. Lalu di sini kita buat masih yang minggu lalu, nggak usah ada perubahan katanya. Di sini ada enrollment aid, enrollment grade, dan enrollment remedial yang tidak perlu diubah. Eh, Kemudian kita print di sini sih eh ini kita di sini ngeprint si course opening. Jadi kita bandingkan si courses opening sama si course openings. Lalu kita print course ID, get year sama get semester. Lalu nanti di sini eh itulah yang nanti si initial lecture-nya diikuti sama si get email yang mana mereka get emailnya itu di berada dalam kurung. Lalu ini masih sama seperti yang minggu lalu. Jika dijalankan kode yang telah dibuat, dia hanya bisa memenuhi 3 case, yaitu case 1, case 2, dan case 3. Case yang pertama adalah sebagai berikut. Ini dia punya output yang sama, 4, terus BCAB. Lalu untuk output yang kedua, untuk case yang kedua, dia seperti ini. Ini output yang diharapkan dan ini output yang telah diselesaikan, dikeluarkan dari program yang kita buat. Untuk case yang ketiga, ada 3, 3,0, 3,29, 3,21. Lalu B ini. Untuk case yang keempat belum selesai, tidak selesai karena di sini pada program yang saya buat, saya belum membuat kondisi di mana ada token nolnya itu berupa course history. Jadi program, tugas program yang saya buat masih belum selesai. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang berbelit-belit, saya minta maaf. Terima kasih.